Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih di ayat 275 daripada surah Al-Baqarah tentang hukum riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, lanjutan pembahasannya, wa qala Ibnu Abi Hatim quri ala Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Hakam akhbarana Ibnu Wahab akhbarani Jarir ibnu Hazim an Abi Ishaq al-Hamadani an Yunus yakni imra'atahu al-Aliyah binta Aifa anna Aisyata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat laha ummu muhabbah ummu walad li Zaid bin Arqam. Jadi ummu muhabbah ini para jamaah, dia adalah ummu walad kepada Zaid bin Arqam. Ummu walad itu adalah istilah ketika seorang hamba perempuan punya anak daripada tuannya, kemudian tuannya mengaku itu anaknya. Jadi wanita ini namanya adalah ummu walad. Jadi ummu muhabbah ini pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya ummul mu'minin ata'rifina Zaid bin Arqam, wahai ummul mu'minin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau kenal dengan Zaid bin Arqam? Qalat na'am, iya. Qalat, maka dia mengatakan, fa inni bi'tuhu 'abdan ilal adha bi thamani mi'atin. Aku pernah menjual seorang hamba kepada Zaid bin Arqam secara atau ini secara pembayaran yang ditunda dengan harga 800. Fahtaja ila thamani, maka tiba-tiba Zaid ini perlu kepada uang. Fastaraituhu qabla mahallil ajali bi 600. Jadi sebelum selesai tempoh pembayaran, Zaid bin Arqam butuh uang, maka aku kembali membeli hamba yang sudah kujual kepadanya tadi seharga 600. Jadi dia jual 800 kepada Zaid bin Arqam, tapi pembayarannya ditunda harga itu. Tiba-tiba Zaid bin Arqam ini butuh kepada uang radhiyallahu an, sehingga ummu muhabbah ini kembali membeli hamba tersebut daripada Zaid seharga 600. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bi sama syaraiti wa bi sama ishtaraiti, alangkah buruknya yang engkau jual, alangkah buruknya yang engkau beli. Ablighi Zaidan, sampaikan kepada Zaid, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Zaid bahwasanya ketika dia melakukan transaksi jual beli seperti ini, maka secara otomatis akan membatalkan jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam illam yatub, kalau dia tidak bertaubat. Qalat faqultu,
Maka Ummu Muhabbah ini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ara'aiti in taraktu mi'ataini wa akhadtu sittami'ah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku tidak jadi mengambil yang 200 tapi aku hanya mengambil yang 600 saja. Qalat na'am, iya, kata Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa. Nah, ini para jamaah, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli ainah namanya. Ya, jual beli secara ainah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Ya. Jadi Ummu Muhabbah ini menjual hamba kepada Zaid bin Arqam seharga 800. Pembayarannya ditangguhkan nanti, tidak tunai, ada tempohnya nanti. Tiba-tiba Zaid ini perlu kepada uang, kemudian Ummu Muhabbah ini kembali membeli hamba yang sudah dia jual tadi seharga 600. Berarti ada selisih 200 harganya di situ. Nah, ini yang disebut dengan al-ainah. Sebagian ulama mengatakan jual beli seperti ini para jamaah disebut al-ainah kalau seandainya sudah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Kalau dia menjual, nanti dia akan beli lagi dengan seharga yang lebih murah daripada yang dia jual. Tapi pembayarannya yang dia beli yang kedua tadi itu secara tunai, bukan ditangguhkan pembayarannya. Ini jual beli al-ainah namanya. Nah, ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, alangkah buruknya yang engkau jual, alangkah buruknya yang engkau beli. Ya. Yang mana kalau seandainya Zaid meneruskan transaksi seperti ini, Aisyah mengatakan, sampaikan kepada Zaid, kalau dia melakukan jual beli seperti ini, maka dia sudah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak bertaubat. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku beli seharga aku jual 600 juga, ya, seharga yang 600 tadi, ditinggalkannya yang 200 tadi. Maka Aisyah mengatakan boleh, ya, kalau seandainya memang seperti itu yang disepakati. Nah, di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa hadzal athar masyhur, ini atharnya masyhur, wa huwa dalilun liman harrama mas'alatal 'ainah. Dia adalah dalil bagi orang yang mengharamkan tentang jual beli secara ainah namanya. Ya, jadi sudah ada kesepakatan gitu. Dijual seharga yang tinggi, dibeli dengan yang rendah. Ketika dijual, transaksinya dilakukan secara penangguhan, ya, penyerahan uangnya, sedangkan ketika dibeli itu secara tunai. Sehingga di sini ada unsur ribanya. Maka dilarang di dalam Islam jual beli seperti ini. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama kalau kita buka buku-buku fikih yang besar, ya, bahwasanya ini terjadi kalau seandainya ada kesepakatan. Ya, mereka sudah sepakat ketika dijual akan dibeli kembali gitu. Ya, ini yang namanya di situ ada hilah, ya, akal-akalan terkait tentang masalah seperti ini, makanya dia dilarang. Sebenarnya ketika seseorang sudah membeli, ya, dia sudah membeli sesuatu, maka dia punya hak untuk menjualnya kepada orang siapa saja. Ya, yang dipermasalahkan sini adalah kalau seandainya itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, ini para jemaah lebih kurang sama seperti pernikahan muhallil namanya. Jadi ada seorang wanita, dia sudah dicerai talak 3. Dan kita mengetahui perempuan yang sudah talak 3, dia tidak boleh menikah kembali dengan suaminya, mantan suaminya, kecuali setelah dia menikah kemudian dia bercerai. Ya, kan gitu. Nah, ada seseorang dia akal-akalan, dia ingin kembali kepada istrinya. Maka dia suruh seorang laki-laki si A untuk menikahi istrinya dengan syarat nanti setelah dia menikah dia ceraikan agar dia bisa kembali bersama istrinya. Itu nikah muhallil. Sama dengan ini, ada akal-akalan di situ, makanya dilarang. Ya, karena kalau seandainya unsur riba ini terjadi dalam sebuah transaksi para jemaah,
maka akan ada pihak yang dirugikan. Kalau seandainya ada pada unsur pinjam meminjam, maka Allah akan cabut keberkahan daripada pinjam meminjam tersebut. Bisa nanti kita buka di buku-buku fikih yang lebih besar pada jamaah terkait dengan masalah al-inah ini, dan ini di fikih muamalah. Di sini beliau mengatakan ma'ama ja'a fiha minal ahadits al-muqarrarah fi kitabil ahkam walillahil hamdu wal minnah, disebutkan tentang masalah ini, ya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan wa man 'ada ai ila riba, barang siapa yang kembali kepada muamalah riba. Ayat kan mengatakan tadi pada jamaah, faman ja'ahu mau'izatun, barang siapa yang datang kepadanya peringatan daripada Allah, fantaha, kemudian dia berhenti. Seseorang bekerja di bank konvensional, dia tidak tahu hukumnya, di situ ada riba. Kemudian dia mengetahui, dia bertaubat dan dia berhenti, keluar daripada pekerjaannya, maka Allah mengatakan fantaha falahu masalah. Kalau dia berhenti, maka harta yang didapatkan daripada riba itu halal untuknya. Ini fatwa Lajnah Daimah tentang masalah ini para jemaah. Dengan syarat dia betul-betul tidak tahu, bukan tidak mau tahu, betul-betul dia tidak tahu, atau ada takwil di situ, dia memahami sesuatu yang salah. Ya, jadi apa yang didapatkan daripada riba, kalau dia tahu dan benar seperti yang dia tahu, kemudian dia bertaubat, wujud dengan taubat itu adalah dia berhenti dari pekerjaannya, maka hasil yang dia dapatkan daripada riba sebelumnya, sebelum dia tahu, itu menjadi halal. Ini yang Allah katakan fantaha falahu masalah, maka bagi dia apa yang sudah berlalu, tidak ada konsekuensi apapun kepada dia, dia tidak perlu mengembalikan uangnya, ya. Nah sekarang waman ada, kalau dia kembali, dia sudah tahu nih, dia sudah bertaubat, tapi dia kembali kepada riba, fafa'alahu ba'da bulughi nahyillahi lahu anhu, kemudian dia tetap melakukan larangan tersebut setelah sampai kepada dia tentang larangan tersebut, maka beliau mengatakan faqad istaujabal uqubah. Nah, orang seperti ini wajib untuk mendapatkan hukuman, wa qamat alaihi hujjah sudah ditegakkan kepadanya. Maksudnya tidak ada alasan lagi dia. Kalau tadi dia tidak tahu, ada alasannya, sekarang hujjah sudah tegak kepada dia sudah tahu, tapi dia tetap melakukannya. Walihada qala, oleh karena Allah mengatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini bagi siapa para jemaah? Orang yang kembali bermuamalah dengan riba setelah dia tahu hukumnya haram. Tapi kalau dia sebelumnya bermuamalah tidak tahu dia, kemudian tahu, dia bertaubat, berhenti, maka apa yang dia dapatkan daripada harta riba itu menjadi halal, ya. Maka Allah katakan fantaha falahu masalab, untuknya apa yang sudah berlalu, tidak ada konsekuensi apapun daripada hartanya tersebut. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Abu Dawud haddatsana Yahya ibnu Ma'in akhbarani Abdullah bin Raja al-Makki, ini daripada Jabir bin Abdullah qala lamma nazalat alladziina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yadril mukhabarah falya'dzan bihabl minallahi wa rasulih. Barang siapa tidak meninggalkan mukhabarah, maka izinkanlah peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Di sini para jemaah, mukhabarah ini disebutkan oleh para ulama, dia adalah menyewa lahan dengan bayaran sebagian dari apa yang dihasilkan oleh lahan itu. Jadi seseorang menyewa lahan sesuai dengan luasnya, kemudian pembayarannya daripada hasil yang dihasilkan daripada lahan tersebut, itu mukhabarah namanya. Nah di sini para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis di dalam Mustadraknya Al-Hakim dan sahih menurut syaratnya Muslim, tapi beliau rahimahullah tidak mengeluarkan hadis di dalam kitab sahihnya. Di sini para jemaah beliau mengatakan wa inna ma hurrimat al-mukhabarah wa hiya al-muzara'ah. Jadi mukhabarah ini sama dengan al-muzara'ah. Bi ba'di ma yakhrib min al-ard. Jadi seseorang menyewa lahan, kemudian pembayarannya daripada hasil lahan tersebut sebagiannya. Ya.
Nah, di sini juga wal muzabana, ada namanya istilahnya muzabana. Wahia, dan dia adalah istira'ur rutabi fi ru'usin nakhli bitamri ala wajhil ardi. Seseorang menjual rutab, kurma yang masih basah yang ada di atas pohon, dibeli dengan kurma yang sudah dipetik. Jadi kurma yang masih basah dibeli ya dengan kurma yang sudah dipetik, yang ada di bawah. Di bawah itu maksud sudah dipetik dia. Ya. Kemudian namanya wal muhaqalah, wa hiya istira'ul habbi fi sumbulihi fil haqqi bil hambi ala wajhil ardi. Ini menjual benih atau biji yang ada pada tempatnya, kemudian dengan biji yang sudah dibenihkan sebelumnya. Ya. Di sini beliau mengatakan innama hurimat hadhil asya wa masyakalaha. Diharamkan semua ini, mukhabarah, kemudian juga al-muzabanah, kemudian juga al-muhaqalah, hasman limadat riba, untuk memutus rantai daripada riba. Jadi ketika orang punya kurma yang masih rutab, masih basah, kemudian dia jual kepada orang, dan orang ini membelinya dengan kurma yang sudah dipetik. Ya. Dan kita mengetahui padanya kurma itu salah satu di antara 6 komoditi ribawi. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tamr bitamri itu. Jadi kalau dia seperti itu harus sama takarannya. Ya. Nah, jelas berbeda di antara tamar yang masih basah dengan sudah kering. Yang masih basah ini berjamaah bisa jadi dia busuk nanti. Jadi keringnya tidak bagus gitu. Jadi spekulasi untuk terjadinya riba sangat kuat. Ada orang yang akan dirugikan di sini. Ya, makanya itu dilarang gitu. Nah, di sini beliau mengatakan, kenapa dilarang? Karena tadi jual beli seperti ini atau transaksi yang seperti ini itu untuk memutus rantai riba. Kenapa demikian? Li'annahu la yu'lam at-tasawi baina syai'aini qabla al-jafaf. Karena tidak diketahui persamaan di antara kedua ini, tamar yang masih basah dengan tamar yang sudah kering, kecuali sebelum dia kering. Jadi tidak tahu dia bagaimana kualitasnya. Karena yang kering tadi, yang basah tadi bisa jadi dia akan busuk, tidak kering seperti yang bagus sebelumnya gitu. Ya. Walihada qala al-fuqaha, ini disebutkan oleh para fuqaha, ada sebuah kaidah para jemaah. Dia adalah al-jahlu bil mumatsalah ka haqiqatil mufadalah. Ya. Maksudnya adalah tidak diketahuinya persamaan ya di antara dua barang itu sama dengan mufadalah, sama dengan ada kelebihan pada salah satu pihaknya. Kalau kita tidak tahu persamaan di antara keduanya. Sekarang ada kurma yang basah dijual dengan kurma yang kering. Dan kita tidak tahu ada persamaan di sini para jemaah. Al-jahlu di situ. Ya, karena yang satu basah, yang satu kering. Yang basah ini bisa jadi dia nanti keringnya tidak seperti yang sudah kering, yang bagus gitu. Nah, ketika seseorang tidak mengetahui persamaan suatu barang, maka unsur mufadalah, ada kelebihan pada salah satunya, itu sangat besar. Kan kalau kita jual kurma dengan kurma harus sama takarannya. Tidak boleh ada sedikit pun yang berlebih. Kalau berlebih nanti maka dia menjadi riba. Maka kita tidak boleh menjual buah-buahan yang masih di pokoknya, di pohonnya, sebelum dipetik. Kita punya rambutan contohnya para jemaah. Kita katakan ini rambutan 100 pohon, ini sudah berbuah nih, tapi masih hijau. Sudah kita jual dengan harga sudah masak, dibeli oleh orang. Kita tidak tahu nanti para jemaah, apakah memang nanti dia masaknya sempurna atau nanti gagal. Apapun bisa terjadi. Itu tidak boleh para jemaah. Ya. Ini yang disebutkan oleh beliau tentang mukhabarah muzara'ah dengan al-muhaqqalah ini. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan wa min hadza harramu asya'a bima fahimu min tadqiqil masalik al-mufdi ila riba. Daripada sini para jemaah, mereka mengharamkan, para ahli fikih mengharamkan tentang sesuatu yang dapat menjurus kepada riba. Apapun jual beli yang menjurus kepada riba itu diharamkan. Jadi sebenarnya para jemaah, secara gambarannya dia belum pasti kepada riba, tapi kayak riba gitu. Nah, jual beli yang seperti itu diharamkan. Seperti al-inah tadi. Kalau orang lihat secara zahirnya para jemaah, orang katakan itu boleh, tidak ada masalah. Kan harga yang pertama itu secara penangguhan, sedangkan harga yang kedua itu secara cash.
Tidak ada masalah berarti. Perbedaan di antara harga kredit dengan harga cash kan boleh. Tapi di sini berjamaah yang dipermasalahkan para ulama adalah ada kesepakatan di situ. Nah, ini yang dilarang gitu. Itu yang disebut dengan akal-akalan tadi. Kemudian wal wasail musilah ilaihi, dan setiap sarana yang menghantarkan seseorang kepada riba itu dilarang. Nah, ya, mungkin kalau di kita berjamaah seperti sewa lahan sawah lah contohnya. Apakah digadaikan dengan berbagai bentuk transaksinya berjamaah. Itu kan kadang-kadang kalau kita tidak detail dengan hal-hal seperti ini berjamaah, itu akan terjerumus kepada riba karena pembayarannya dibayar sebahagiannya daripada hasil sawah itu. Dan kita belum tahu hasilnya berapa berjamaah. Kalau setengahnya, contohlah setengahnya, ternyata ada kerugian di situ, hama kah, faktor alam kah, itu siapa yang akan menanggungnya? Sedangkan mereka sudah kesepakati sebelumnya. Jadi ada pihak yang dirugikan berjamaah. Ya. Dan memang nanti beliau akan terangkan di antara permasalahan yang rumit dalam Islam itu masalah riba. Ya, karena gambarannya kalau tidak detail kita susah untuk menentukan hukumnya. Ini betul riba apa enggak ini? Ya. Di sini beliau mengatakan wa tafawuti nadharihim, dan perbedaan pandangan mereka para ulama bihasbi ma wahaballahu likullin minhum minal ilmi, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada ilmu. Allah sudah berfirman, kata beliau, wa fawqa kulli zi ilmin alim, di atas orang yang punya ilmu ada orang yang berilmu lagi. Nah, makanya kan di zaman sekarang jangan diperlukan orang-orang yang memang spesialisnya di situ gitu, sehingga dia bisa memahami tentang masalah-masalah seperti ini, kaidah-kaidahnya. Ya, karena kalau tidak paham di kaidah-kaidahnya sulit untuk menentukan ini riba apa enggak nih. Ya, kayaknya boleh gitu. Apalagi kalau kita perhatikan banyak muncul bentuk-bentuk transaksi pada zaman sekarang ini, ya, yang seolah-olah itu dikatakan boleh. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wababur riba, pembahasan riba ini kata beliau min ashkalil abwab ala kathir min ahlil ilmi. Ini merupakan bab pembahasan yang paling sulit menurut kebanyakan daripada para ulama. Para ulama saja berarti ketika mereka menentukan tentang masalah riba ini masalah yang sulit gitu. Apalagi kita orang awam. Ditanya ini macam mana Ustaz? Ustaznya apa pening gitu. Nah, macam mana ini? Kayaknya boleh gitu. Ya. Waqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan salasun waditu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilaihi. Jadi beliau mengatakan kepada jemaah ada 3 masalah kata Umar yang aku ingin, kata beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kami dengan keterangan yang memuaskan, maka akan selesai. Ini di sini ulama mengatakan bukan berarti beliau mengkritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya, tetapi ini suatu permasalahan yang sulit. 3 ini. Yang pertama adalah tentang masalah al-jaddu. Nah, ini warisan atau waris untuk al-jadd, kakek. Kakek para jemaah, ketika seseorang meninggal, kemudian dia punya kakek, punya saudara kandung, punya ayah. Nah, itu sulit nih kakek ini perginya kemana nih para jemaah? Kan kalau di ilmu waris, ya kakek ini kan dia adalah asal, dia ke atas. Kalau ke atas asal namanya, itu namakan ayah, kakek, buyut. Kalau ke bawah furu' namanya, itu anak, cucu. Kalau ke samping hawashi, itu paman sebelah ayah, paman sebelah ibu. Ya, nah pembahasan tentang masalah kakek ini juga pembahasan yang rumit para jemaah dalam ilmu warisan. Yang pertama, kemudian wal kalalah. Ini yang disebutkan di akhir surah An-Nisa, di ayat yang terakhir, di juz yang ke-6. Kalalah ini adalah seseorang meninggal, dia tidak punya anak, dia tidak meninggalkan anak, dan dia tidak punya ayah. Ya, ini bukan tidak punya, memang tidak punya sama sekali berarti. Bisa jadi ketika dia meninggal, anaknya sudah meninggal dan ayahnya juga sudah meninggal. Itu kalalah namanya. Dan ulama untuk 2 masalah warisan ini itu berbeda pendapat. Bahkan masing-masing mereka punya 2 pendapat.
Saking rumitnya masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah wa abwabun min abwabi riba, pembahasan tentang masalah-masalah riba, kata Umar. Saking rumitnya gitu. Jadi kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau menerangkan secara jelas, maka itu akan selesai. Ya, karena nanti disebutkan oleh penulis para jemaah di antara ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ayat tentang masalah riba. Ya, apalagi zaman sekarang kan banyak sekali bentuk-bentuk jual beli transaksi online yang luar biasa para jemaah. Ya, kalau kita tidak waspada maka terjerumus ke dalam hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan Ibnu Katsir rahimahullah, yakni bidzalika ba'dal masail allati fiha syaibatur riba. Permasalahan-permasalahan yang merupakan cabang-cabang daripada riba. Ya, wasyari'ah syahidah, dan syariat menjadi saksi bi anna kulla haramin, setiap sesuatu yang haram, fal wasilatu ilaihi mithluhu, maka sarana yang menuju kepada yang haram itu hukumnya juga haram. Ya, jadi kalau syariat mengharamkan sesuatu, maka segala sesuatu yang menjurus kepada yang haram ini dia menjadi haram juga, walaupun fungsinya hanya sarana saja, bukan faktor utamanya. Li'anna ma afdha ilal haram haram, karena sesuatu yang menghantarkan kepada haram menjadi haram dia. Kama anna ma la yatimmul wajib illa bihi fa wajib, sebagaimana sesuatu tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib dia. Ya, kalau kita bawa ke contoh kaidah fikih para jemaah, seseorang yang sholat dia wajib menutup aurat. Kan ya, menutup aurat tidak akan terjadi kecuali ketika dia punya pakaian. Pakaian ini mesti dibelinya. Maka ulama mengatakan membeli pakaian untuk menutup aurat sholat itu hukumnya wajib, karena dia sarana untuk wajib. Nah, itu dia. Sama seperti yang haram tadi, segala sesuatu yang menghantarkan seseorang kepada riba haram, maka hukumnya menjadi haram. Seperti yang tadi, seseorang menjual buah yang masih di pohon dengan buah yang sudah dipetik, dia tukar, dia barter seperti itu. Sedangkan kalau seandainya itu kurma, jelas ini merupakan satu di antara 6 komoditi ribawi sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia kalau di barter seperti itu, maka dia mesti mathalan bi mathalin, ya dan biyadin, harus sama, tidak boleh berbeda, dan harus penyerahannya secara tunai, tidak boleh ditangguhkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, waqad thabata fi sahihaini 'an Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas, wa baina dzalika umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, samar-samar. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang memelihara dirinya daripada syubhat, ya, istabra ali dinihi wa irdi, dia sudah mensucikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi, seperti seorang pengembala yang dia mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyarta'a fi, dikhawatirkan dia justru malah melanggar tanah larangan tersebut. Nah, ini makanya para jamaah, sesuatu yang syubhat walaupun belum jelas tentang keharamannya, maka hukum dalam Islam itu adalah ditinggalkan. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara tidak meragukanmu. Nah, jadi kalau kita ragu dengan sesuatu, tinggalkan. Ya, maka jual beli yang sudah jelas kehalalannya para jemaah. Kan asal dalam muamalah itu ibahah para jemaah. Ya, kan beda dengan kaidah asal dalam ibadah itu diharam. Kalau dalam masalah muamalah dia boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Makanya sebenarnya para jemaah, bentuk-bentuk jual beli yang dihalalkan itu sangat banyak. Karena demikian, yang dilarang itu adalah pengecualian daripada jual beli itu. Nah, itu. Ya, dan itu hanya sedikit para jemaah.
Tapi anehnya kadang-kadang orang lebih cenderung kepada yang sedikit itu. Dia dekat-dekat ke situ. Seperti kita katakan mukhabarah tadi, muzara'ah para jemaah. Seseorang menyewa lahan, kemudian transaksinya dia mengatakan setengah daripada hasil lahan ini itu yang saya akan bayarkan ke kamu, setengahnya uangnya cash, setengahnya daripada hasil lahan ini. Sedangkan hasil lahannya belum tentu berapa jumlahnya para jemaah. Bagaimana dia bisa mengkalkulasikan seperti itu sehingga nanti ada pihak yang akan dirugikan? Kalau jual beli para jemaah tidak ada yang dirugikan. Yang satu dapat untung, yang satu dapat barangnya, itu jual beli. Tapi kalau riba, itu kezaliman. Sama dengan kita mengambil harta saudara kita secara paksa, dia tidak itu sebenarnya, tapi tidak ada pilihan. Apalagi zaman sekarang berjemaah, kalau kita katakan jangan membeli secara kredit, apakah mobil kah, apakah Honda kah, dia akan mengatakan kalau kita tidak ambil secara kredit, kapan kita punya kendaraan, kapan kita punya rumah kalau tidak KPR contohnya. Nah itu. Sehingga memang seperti dikatakan oleh Nabi SAW di dalam ayat juga setelahnya, Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan daripada jual beli yang ada unsur riba di situ para jemaah. Jadi walaupun hal-hal seperti ini belum jelas tentang ribanya, tapi dia menjurus kepada riba, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ya, tapi kalau seseorang punya lahan dia sewakan, tapi pembayaran bukan daripada hasil lahan, tidak ada masalah. Tergantung berapa lama dia sewakan. Ini kan ijarah namanya para jemaah. Kita punya tanah nih, kita sewakan kepada orang, mungkin dia buat pondok-pondok kecil di situ untuk dia berjualan. Kita katakan sebulan seperti ini, setahun seperti ini, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sewakan untuk menanam, kemudian dia katakan ini setengahnya saya bayar, setengahnya daripada hasil ini. Iya, kalau seandainya hasil panennya lebih daripada setengah, kalau kurang, tentu dia akan rugi para jemaah. Ya, di sini tentang masalah untung rugi ini sesuatu yang harus diperhatikan para jemaah. Makanya seperti dikatakan oleh beliau rahimahullah Ibnu Katsir, di antara perkara-perkara yang sangat rumit dalam masalah agama ini termasuk di antaranya adalah masalah riba. Sekira ada live dari mana gitu. Atau ada sabotage dari mana gitu. Ya. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Makanya seperti yang kita katakan tadi, menurut para ulama pun ini susah, ya. Apalagi kita orang-orang awam gitu. Makanya memang yang jelas-jelas sajalah yang kita lakukan gitu tentang masalah transaksi ini. Jadi sebelum kita melakukan sebuah transaksi jual beli, minimal kita tahu tentang ini halal, boleh. Jangan setelah kita melakukan baru kita cari tahu ini benar apa enggak nih. Jangan berjemaah. Jangan pula nanti alasan kita, Ustaz tadi mengatakan ini kalau saya tidak tahu dapat untung, ternyata haram jadi halal nih. Karena kan saya tidak tahu. Itu akal-akalan lagi berjemaah. Karena ayat mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Tadi Ustaz katakan kalau saya tidak tahu kemudian tahu keharamannya, ini jadi halal. Nah, makanya para jemaah, kalau kita lihat ada ilmu fikih muamalah ini kan seperti Umar ya pernah mengatakan, bahkan beliau sidak ke pasar-pasar sehingga beliau mengatakan kalau ada tidak paham dengan masalah jual beli ini, jangan berjual beli di tempat kami. Sekarang kita tanya para pedagang, sudah tahukah mereka tentang masalah-masalah seperti ini? Mayoritas tidak tahu berjemaah. Yang ada hanya untung dan untung saja. Sebenarnya dalam Islam bukan hanya itu. Ya, harus didapatkan dengan cara yang halal. Mungkin demikian berjemaah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dilanjutan daripada pembahasan ini. Ini di hadis da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.